Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Mohon izin mengganggu nggih. Siap. Minta waktunya sebentar untuk wawancara. Apakah Ibu bersedia? Siap, saya bersedia. Oke, untuk wawancara kali ini nanti terkait dengan tugas saya sebagai CGP, yaitu mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pertama, mohon Ibu untuk memperkenalkan diri, monggo. Siap, terima kasih untuk kesempatannya Bapak. Perkenalkan, nama saya Suwarsih SPD SD. Saat ini saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri Catur Tunggal 3 Depok. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi terkait kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral? Terima kasih. Dalam mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, saya akan menentukan inti atau pokok permasalahan tersebut, apa sebenarnya yang terjadi, apa penyebabnya, apa akibat bagi yang bersangkutan, dan apa akibat bagi sekolah jika saya memutuskan suatu mengambil keputusan tersebut. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, jadi ada dua nilai kebajikan? Dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus dua kepentingan yang dua-duanya sama-sama benar, saya akan mengambil keputusan yang benar-benar benar, dan saya akan berusaha seadil-adilnya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak memihak ke salah satu pihak. Oke. Untuk langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini Ibu lakukan? Seperti apa prosedurnya? Untuk prosedur yang saya lakukan, yang pertama yaitu menganalisis atau mencermati permasalahan tersebut. Yang kedua, menentukan beberapa pilihan keputusan sebagai pertimbangan. Dan yang ketiga, memperhitungkan, memikirkan akibat dari setiap pilihan keputusan. Dan yang terakhir, saya mengambil keputusan yang paling tepat. Hal-hal apa yang menurut Ibu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan selama ini adalah saya berusaha mengambil keputusan yang tujuannya untuk kebaikan, kemajuan, atau mengedepankan kepentingan sekolah. Terus untuk selama ini apa tantangan atau hambatan-hambatan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini sudah ada? Hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan selama ini bagi saya adalah perasaan tidak enak, dalam bahasanya pekewoh, terhadap seseorang yang mungkin tidak cocok, tidak sesuai dengan keputusan yang saya ambil. Apakah Ibu mempunyai sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung pada saat itu juga diselesaikan atau ada jadwalnya? Terus bagaimana prosedurnya? Seperti apa yang Ibu jalankan? Selama ini saya tidak ada jadwal untuk menyelesaikan kasus, tetapi saya meminta waktu kepada teman-teman untuk berpikir sebelum saya menentukan keputusan. Terus apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika yang ada? Faktor yang selama ini membantu saya dalam mengambil keputusan adalah saya meminta bantuan atau masukan kepada teman-teman guru untuk saya mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah yang muncul. Oke, ini yang terakhir ya Ibu, dari semua yang tadi sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa terkait pengambilan keputusan terkait tadi dilema-dilema etika yang ada, pengalaman apa yang bisa Ibu ambil?
Oke. Pembelajaran yang saya ambil dari pengalaman pengambilan keputusan ini adalah bahwa kita harus bijak dalam mengambil keputusan, bahwa kita tidak harus membuat orang senang, tetapi yang kita putuskan haruslah yang sesuai dengan moral serta terbaik bagi semua pihak, terutama bagi sekolah. Oke, terima kasih Ibu untuk wawancaranya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu untuk diwawancara, membantu saya dalam penyelesaian tugas dari CGP. Dan juga saya mohon maaf apabila tadi dalam membuat pertanyaan atau bertanya banyak sekali hal yang tidak berkenan di hati Ibu. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Haryati. Selamat pagi Pak Maksum. Mohon izin nggih menyela waktunya sebentar. Mohon bantuannya nggih terkait tugas saya sebagai CGP. Saya akan mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dalam kepemimpinan. Apakah Ibu bersedia? Siap Pak, bersedia. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon izin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Haryati Rahayu. Saya Kepala Sekolah SD Negeri Catutunggal 1. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan pertama kali Ibu, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk kasus-kasus dilema etika maupun kasus-kasus yang termasuk bujukan moral? Jadi untuk mengetahui bahwa permasalahan-permasalahan itu apakah termasuk kasus dilema etika maupun rujukan moral itu, pertama-tama saya identifikasi dulu dengan melakukan beberapa prinsip pengambilan keputusan ya dengan memperhatikan beberapa hal, misalnya itu 4 paradigma atau 3 prinsip maupun beberapa langkah pengambilan keputusan seperti itu. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama jika ada kasus-kasus di mana sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi kalau itu kami rasa benar dengan lawan benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu saya berusaha mengambil keputusan yang benar dan benar. Jadi yang kira-kira kami rasa atau saya rasa itu tidak ada yang merasa dirugikan, dari kedua belah pihak itu tidak dirugikan satu sama lain. Jadi saya berusaha untuk mengambil keputusan yang kami rasa bijaksana seperti itu. Langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini Ibu lakukan? Jadi sebelum saya itu mengambil keputusan pada situasi yang terjadi, misalnya pada kasus dilema etika, itu saya perlu melihat beberapa hal, apakah itu termasuk situasi dan kondisi itu yang terjadi itu ada kalanya apakah perlu tetap berpegang pada aturan yang berlaku, aturan bakunya, atau tidak perlu berpegang. Jadi ada kalanya kita itu berpegang pada aturan yang berlaku, tapi ada kalanya kita tidak perlu berpegang pada aturan yang berlaku. Misalnya jika ada kasus misalnya rekan kami izin pulang mendahului. Nah, ini kami lihat dulu izinnya karena apa, karena jam kerja kita misalnya aturan berlakunya sampai jam sekian, tapi jika memang karena ada beberapa hal yang mengharuskan dia pulang, ada peristiwa tertentu, maka kita tidak perlu berpegang pada aturan yang berlaku. Jadi kita perlu juga melihat kepedulian juga dengan rekan sejawat seperti itu. Hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika? Jadi dalam pengambilan keputusan yang saya lihat misalnya itu termasuk kasus dilema etika itu, yang saya anggap efektif itu dengan menentukan prinsip yang saya tentukan prinsip atau yang saya gunakan itu salah satunya yaitu berpikir berbasis hasil atau berpikir and based thinking, itu salah satunya seperti itu Pak. Terus selama ini
hal-hal apa yang menjadi tantangan Ibu selama pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu misalnya kita dihadapkan dengan beberapa peristiwa yang itu berhadapan dengan nilai-nilai kebajikan atau bertentangan dengan cinta kasih atau kasih sayang, bertentangan dengan toleransi, tanggung jawab, kewajiban, keadilan. Nah, itu di situ atau bertentangan dengan penghargaan pada kehidupan. Nah, itu apakah nanti kami harus menggunakan aturan yang berlaku, aturan baku atau tidak. Nah, itu tantangannya di situ. Dalam mengambil keputusan itu nanti apakah saya pakai aturan yang berlaku, saklek dengan aturan itu, atau kami lihat peristiwanya itu bagaimana, apakah tidak perlu pakai aturan seperti itu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tersendiri dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Ibu langsung menyelesaikannya pada waktu itu, terus prosedurnya bagaimana yang selama ini Ibu jalankan? Jadi ketika saya mengambil keputusan itu kita lihat peristiwa itu apakah harus diselesaikan pada saat itu juga, karena kalau peristiwa itu atau kasus itu harus segera diatasi, maka saat itu juga harus saya mengambil keputusan supaya bisa segera selesai. Tetapi jika memang kasus itu masih bisa diselesaikan nanti kami ada beberapa atau perlu beberapa pertimbangan, maka kami ada ada jadwal. Misalnya paling tidak maksimal 1 minggu dari peristiwa itu harus sudah selesai. Nah, itu kami koordinasikan dengan teman-teman, dengan rekan sejawat, atau dengan kita lihat apakah itu termasuk dalam paradigma mana kasus tersebut. Oke. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan berbasis dilema etika? Dalam pengambilan keputusan ya tadi yang termasuk dilema etika itu saya dibantu oleh rekan sejawat, apalagi termasuk yang kasus-kasus yang mungkin dirasa sulit ya. Nah, itu kami koordinasikan bersama rekan sejawat. Jika perlu kami juga dengan komunitas praktisi atau anggota praktisi yang ada di sekolah atau stakeholder, misalnya kayak komite sekolah, orang tua dan sebagainya itu. Nah, saya itu dibantu oleh mereka. Ya, untuk yang terakhir ya Ibu, dari apa yang tadi sudah Ibu sampaikan dari awal sampai akhir, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi dalam pengambilan keputusan yang tepat sebagai pemimpin pembelajaran ya, itu ada beberapa mungkin yang bisa saya petik itu. Jadi ketika kita mengambil keputusan itu bagaimana supaya keputusan itu bisa menyeimbangkan antara kedua belah pihak atau dua opsi pilihan yang akan kita ambil, apakah sudah tepat atau benar, sehingga keputusan yang kita ambil itu supaya dirasa tidak merugikan kedua belah pihak seperti itu. Terima kasih Ibu untuk wawancaranya. Untuk wawancaranya sudah selesai ya. Saya ucapkan terima kasih telah membantu saya dalam penyelesaian tugas CGP saya. Ibu sudah bersedia. Saya ucapkan juga, saya juga minta maaf apabila dalam pertanyaan-tanya tadi banyak yang tidak berkenan di hati Ibu. Sama-sama, semoga sukses. Ya, cukup sekian Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.